Jika kita melihat hasil hitung cepat, maka kita akan melihat bagaimana calon-calon yang didukung dan di-endorsement oleh Pak Jokowi menang telak melawan calon-calon yang memang diusung secara langsung oleh Partai PDI Perjuangan. Namun meskipun begitu, ini tetap saja hasil sementara, dan memang seperti biasa bahwa hasil sementara ini tidak terlalu jauh margin errornya ketika hasil resmi di KPU nanti. Namun kita menarik untuk menyimak bahwa kekalahan PDI Perjuangan ini seolah tiada biasa. Kenapa tidak biasa? Karena memang PDI Perjuangan identik dengan partai pemenang. Apalagi ketika masih ada Pak Jokowi, kita semua tahu bahwa PDI memenangkan Pilpres 2 kali secara berturut-turut. Namun dunia tentunya berputar. Pak Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan dan Anda bisa lihat bagaimana Pilkada 2024 PDI Perjuangan tanpa figur Pak Jokowi cukup kelimpungan. Namun meskipun begitu, Partai Banteng ini berusaha sekuat tenaga untuk terus berjuang mendapatkan suara rakyat untuk nantinya keberlangsungan calon-calon yang diusung oleh mereka. Namun tentunya rakyat pun menilai, rakyat kini mulai beralih fokus terhadap pengaruh atau endorsement dari Pak Jokowi. Meskipun pada awalnya disekak dan dihujat habis-habisan oleh Adian, tetap Pak Jokowi memenangkan hati rakyat dan Pak Jokowi berhasil seolah secara tidak langsung mengajak rakyat untuk mencoblos calon-calon pilihannya. Dan inilah politik, penuh kejutan dan penuh persaingan yang sangat-sangat ketat. Tadi yang Bang Don lempar pertama kali soal tajinya Pak D Jokowi. Bagaimana Anda melihatnya? Ya saya kira memang harus diakui Jokowi sampai hari ini magnet politiknya cukup kuat ya. Jadi wajar kalau kemudian Jawa Tengah itu merupakan salah satu pilkada yang menjadi epicentrum dipelototi oleh banyak orang terkait dengan pertarungan Jokowi versus PDIP dan Jokowi versus Megawati Soekarno Putri. Yang lain mungkin terjadi perdebatan, rivalitas yang serius, tapi tidak seserius bagaimana pertempuran ulang. Ini replika Pilpres 2024 ada di Jawa Tengah. Ya tetap katanya di DKI juga mirip. Nah, termasuk juga di DKI. Karena ada faktor Jokowi versus jagoan dari PDIP. Ini kan kemudian publik menyederhanakan bahwa di dua provinsi ini adalah tanding ulang antara kekuatan politik Jokowi dengan kekuatan politik PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Tak perlu lagi ditutup-tutupi, Pak. Kepentingannya apa sebetulnya seorang Jokowi cawe-cawe terus-menerus karena banyak sekali kritik yang mengatakan kayaknya kekuasaan itu ediktif ya. Apa Mas? Satu argumen saya secara sederhana. Jokowi juga ingin tunjukkan kepada publik, sekalipun tak lagi jadi presiden, tapi magnet, tapi tuah politik Jokowi itu masih dianggap penting dan signifikan. Yang kedua, Jokowi tentu juga ingin menunjukkan kepada lawan-lawan politiknya, khususnya kepada PDIP, bahwa orang-orang Jokowi yang bertanding di pilkada, baik di Jakarta dan di Jawa Tengah, itu bisa dimenangkan. Nah, itu yang saya kira di awal saya mengatakan ini adalah residu Pilpres. Kalau Jokowi misalnya kalah dengan yang lain, ya mungkin tidak terlampau menyakitkan. Tapi kalau kalah sama PDIP, beda ceritanya. Begitu kalau terjadi seperti itu. Nah, makanya bagi saya wajar kalau kemudian banyak yang menganggap Jakarta dan Jawa Tengah ini adalah menjadi pilkada pertaruhan politik Jokowi dengan pertaruhan politik PDIP Megawati Soekarno Putri. Mungkin sederhananya, memang masih ada kartu truf yang sangat kuat untuk kemudian meyakinkan publik bahwa dia akan memenangkan cawe-cawe itu. Ya sebenarnya pemilih di bawah ini kan menganggap Jokowi jejak-jejak politiknya di Jawa Tengah dan Jakarta masih ada. Terlepas dari berapapun jumlah persentasenya, itu yang sepertinya membuat kenapa Jokowi itu harus tampil ke publik, memberikan dukungan secara terbuka kepada Lutfi dan Ridwan Kamil. Dan tidak ada yang melarang Jokowi untuk mengendorse siapapun kan? Nah per hari ini tak bisa lagi Jokowi disebut cawe-cawe karena sudah rakyat biasa seperti kita, Pak. Iya, rakyat biasa, tetapi karena dia mantan presiden, orang tetap mempersoalkannya, kira-kira begitulah. Nah itu yang saya kira tinggal diuji seberapa kuat sebenarnya endorsement dukungan politik yang diberikan oleh Jokowi baik di Jawa Tengah ataupun di Jakarta. Tentu waktulah yang akan menjawab segala-galanya karena ada kecenderungan seseorang kalau sudah tak lagi menjadi pejabat publik, aura kebintangannya itu berkurang. Calon itu akan menolak, Bang, di-endorse oleh orang yang memang resistensinya kuat. Kenapa Lutfi menerima? Tetapi kalau calonnya melemah, apa boleh buat kan?
Nah, salah satunya mungkin karena saya melihat ya jelang pencoblosan tanggal 27 November, semua calon ini pastinya sudah mengkapitalisasi segala instrumen kekuatan politiknya. Instrumen elit kunci, ada pakai artis, pakai tokoh lokal, pakai tokoh-tokoh pemuda, kemudian asosiasi-asosiasi organisasi politik, sayap kanan, sayap kiri. Karena dalam demokrasi langsung, satu suara itu penting. Secara statistik tidak mungkin ada angka 10 tanpa ada angka 1. Jokowi sepertinya berhitung juga, sekalipun misalnya harus disebut Jakarta itu bukan basisnya Jokowi, tapi setidaknya Jokowi masih bisa mengamplifikasi sedikit banyak kekuatan politiknya untuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono memenangkan pertarungan di Jakarta. Kan gitu jalan ceritanya yang kita tangkap. Iya. Cuman tidak terbayang kalau saya kalah karena melawan Jokowi, saya bilang, oh wajar. Tetapi andai kata endorsement itu tidak efektif dan tidak mencapai tujuan, nggak akan terjadi. Ya ini yang saya sebut. Ini kalau di awal saya sebutkan adalah pertarungan hidup mati Jokowi, hidup mati PDIP dan Megawati. Ini ada di atasnya lagi, Bang. Ini pertaruhan harga diri. Harga diri atau gengsi? Harga diri dan gengsi, Bang. Tapi Harga diri dan gengsi. Kalau melihat riwayatnya Bu Mega, mungkin gengsi dan harga diri itu beda tipis ya, Mas Adi ya. Artinya kita lihat waktu hubungan komunikasinya Bu Mega dengan Pak SBY, ya kan? Ya. Ini bukan hanya soal siapa yang di-endorse gitu. Nah, kalau Anda melihat ini panggung buat siapa sebenarnya nih? Buat Jokowi atau buat calon yang bertarung? Kalau dari segi Jokowi sebenarnya, Jokowi ini tidak ingin kelihatan sebagai orang yang tidak punya kekuatan politik setelah nggak jadi presiden. Jadi Jokowi ingin bilang bahwa orang-orang terbaiknya yang selama ini dianggap sebagai Jokowismen itu menang dalam pilkada. Yang kedua, tentu Jokowi itu juga ingin kasih pesan bahwa Jokowi ini nggak pernah kalah dalam politik. Iya, ngerti. Tetapi kan begini, kadang-kadang politik mengendorse kan berdasarkan kepentingan. Betul. Jadi itu beyond capability, beyond kalkulasi-kalkulasi profesional gitu. Betul. Kan kita bisa lihat tokoh yang didukung, kira-kira begitu. Betul. Tidak jelek tentu, tetapi kan kita bisa membanding-bandingkan. Kira-kira kalau lihat Mas Adi, seperti apa yang begitu? Saya begini ya. Pertama saya ingin melanjutkan. Ini kan semacam Jokowi ingin menunjukkan bahwa dalam pemilu tidak pernah kalah. Dalam pilkada akan dilanjutkan, Jokowi ingin disebut tidak akan pernah kalah. Ini yang saya sebut sebagai perjudian yang mahal. Karena kalau calon-calon Jokowi di Jawa Tengah dan Jakarta kalah, orang akan bilang, Jokowi ternyata tidak ada apa-apanya kalau tidak bersama PDIP dan kalau sudah tak lagi jadi presiden. Artinya Jokowi selama ini hebat karena PDIP dan karena jadi presiden. Nah ini yang saya kira pertaruhan yang mahal bagi Jokowi. Dan karena bansos. tinggal diuji. Kan sudah dilarang. Apakah setelah tidak ada instrumen untuk mengakses sumber kekuasaan, Jokowi masih kuat atau tidak? Kan Tapi, itu jalan ceritanya. Nah, ini menarik, sangat menarik. Iya, ini menariknya juga, Mas Adi. Artinya PDIP juga perlu kondisi seperti ini kan, untuk mempertegas bahwa memang dia punya legitimasi yang kuat ya di masyarakat, atau karena ada Jokowi, begitu? Ya, sebenarnya kalau kita hitung satu persatu, kenapa Jokowi misalnya hanya terkonsentrasi di misalnya ini di Jakarta ataupun di Jawa Tengah, selain itu adalah wajah Jokowi, tentu kan pesan politiknya adalah Jokowi ingin melihat betapa orang-orang yang didesain dan dimenangkan oleh Jokowi, dia akan establish untuk stamina politiknya di 5 tahun yang akan datang. Per hari ini, sebenarnya kalau kita melihat Jokowi tentu ada wapres.